wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele akhirnya libur lebaran, Leh. Bagaimana sahabat kabar bursa Idul Fitri Anda? Semoga membahagiakan ya, karena sudah bisa berkumpul nih merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta. Saya, Francisca Rati, beserta seluruh kerabat kerja dan redaksi kabar bursa menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sahabat kabar bursa, sembari merayakan Idul Fitri nih, saya ingin ajak Anda berbincang bersama tamu spesial kabar bursa, tepat di hari Idul Fitri ini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Nggak berasa ya, ini udah lebaran ini. Alhamdulillah, nggak berasa. 30 hari kita puasa sudah dilewati. Iya, Alhamdulillah. dan ini adalah hari kemenangan akhirnya. Betul. Kita rayain bersama-sama. Terima kasih loh udah hadir bersama kita. Ya, lebaran-lebaran gini. Hadir di ini ya, di kabar Demi bursa. kabar bursa. Demi kabar Wah. bursa. Ustadz Riyad, ya kan? Ini aku manggilnya anaknya apa nih? Ustadz, Gus, atau Kiai? Waduh, kalau Kiai makomnya belum nyampe. Belum nyampe sana ya. Ilmunya juga masih belum nyampe. Oke, berarti Ustadz Gus, aja. Kalau Gus itu panggilan anak Kiai. Oh, oke. Ya, jadi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasa anak kiai itu dipanggilnya Gus. Maka kita kenal tuh dengan istilah Gus Dur, Gus Solah, Gus Baha dan lain sebagainya. Nah, beliau adalah anak kiai. Nah, kalau saya kan orang biasa. Orang manggil saya Ustadz. Tapi Orang nggak tahu. biasa, tapi pengalamannya luar biasa. Insya Allah, ini. mudah-mudahan. Makanya kita Amin. pengen ajak berbagi ini ya, Insya Allah, insya Allah. ilmunya Amin. tentu saja. Ustadz, ngomong-ngomong kalau lagi lebaran, biasanya kan selain sholat id, atau juga pasti khotbah dong ya. Insya Allah. Biasanya Alhamdulillah. ngapain aja nih? Nah, kebiasaan kita kalau lebaran itu khususnya setelah sholat id ya, setelah sholat id dan kemudian setelah khutbah, biasanya kita pulang ke rumah. Nah, ada kebiasaan itu yang harus kita ikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu adalah pulangnya itu berarti jalurnya itu berbeda dengan ketika kita datang. Oh, jalurnya Ya, beda. jadi kalau misalkan kita berangkat dari jalur A, pulangnya itu ke jalur B, walaupun nanti tetap untuk sampai ke rumah kita. Itu manfaatnya apa? Supaya nanti banyak saksinya. Jadi bumi-bumi yang kita pejak itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita beridul fitri di hari raya pada tahun itu. Oh, seperti itu Ya, ya. jadi memang sunnahnya seperti itu. Kita pulang dan berangkat itu usahakan jalurnya berbeda. Dan kemudian kan kalau seperti itu nanti banyak juga tetangga-tetangga juga yang ketemu sama kita gitu ya. Jadi hikmahnya banyak sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, saya biasanya itu bercengkrama dengan keluarga, khususnya anak dan istri, orang tua. Karena kan biar bagaimanapun kita 24 jam hidup dengan mereka, dari mulai bangun sampai tidur lagi, pasti ada kesalahan, perbuatan yang kita lakukan kepada anak istri kita, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, yang menjadi catatan nih Mbak Rati ya, di hari raya Idul Fitri itu maaf-maafan, bukan cuman anak meminta maaf kepada orang tuanya, Oke. tapi orang tua juga harus berani minta maaf sama anaknya. Oh, seperti itu Iya, ya. Harusnya jadi- tradisinya yang benar Ya, tuh seperti itu. jadi orang tua itu nggak perlu gengsi minta maaf sama anak. Istri yang biasanya mungkin gengsi nih, nah, itu kan. Karena kan Katanya kan- biasanya nggak pernah salah ya. Nah, itu kan baru saya mau ngomong tuh kan. Baru mau Jadi kan ngomong ya. kalau perempuan tuh katanya tuh gengsi gitu Iya. ya, nggak pernah salah gitu kan. Nah, di hari raya mungkin, kalau hari biasa kan gengsi gitu kan. Nah, di hari raya Idul Fitri ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Suami juga seperti itu. Jadi di hari raya Idul Fitri jangan sampai kita ada yang gengsi, saling memaafkan. Kita melebur dosa-dosa kita karena kita sedang di hari raya kemenangan. Nah, setelah itu biasa deh kita open house gitu kan. Biasa anak-anak datang, anak-anak murid datang. Oke. Nah, kalau udah mulai siang, saya ke kabar bursa. Nah, Benar banget. setelah habis dari kabar bursa, baru kita silaturahim ke saudara-saudara kita yang agak jauh, tetangga-tetangga. Dan itu memang tradisi yang saya rasa sangat baik ya untuk kita terus lestarikan, budayakan di Indonesia. Jadi template-nya memang seperti itu tuh Mbak Rati. Kalau misalkan kita di hari raya, paginya sholat, kemudian makan ketupat gitu kan, kemudian ada yang opor segala macam, baru kita silaturahim ke
tetangga-tetangga kita setelah kita minta maaf kepada orang tua dan anak-anak. Seperti Jadwalnya lumayan padat ya Ustadz itu. ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau Ustadz memang seperti itu. Iya, iya. Ramadan panen. Oh, Ramadan, ya. Itu di hari pertama aja atau Iya. hari kedua juga nih? Kalau hari pertama saya khususkan untuk teman-teman sekitar aja, tetangga-tetangga. Karena kan selain orang tua, tetangga juga kan kita sering bercengkrama ya dengan Iya. tetangga, dengan jamaah-jamaah di musola. Mungkin ada 1-2 kata yang kita lontarkan kurang bisa diterima. Jadi prioritas saya itu kalau hari pertama adalah anak istri, kemudian orang tua, baru ke tetangga-tetangga. Kalau biasa anak-anak juga suka datang ke rumah, seperti itu Mbak. Tadi ngomong-ngomong kan abis kumpul-kumpul biasanya ada makanan. ya. Nah, betul. Aku mau kasih tahu nih, ini Oh, iya, salah siap. satu biskuit legend Oh iya. yang selalu wajib ada Selalu nih ada. biasanya ya kalau Tapi ini lebaran isinya ya. biskuit kan, bukan rengginang kan? Coba kita cek ya. Beneran Oh, benar. biskuit. Untungnya beneran Iya, biskuit biasanya ya. kalau di rumah saya kalengnya doang. Kalengnya Oh, iya. doang. Apalagi kalau kita mau halal bihalal ke rumah tetangga, Oh, iya, iya. dapatnya biskuitnya tapi Isinya rengginang. rengginang. Tapi ini asli ya. Ini asli ya. Bisa dilihat. Iya, Nah, ini paling enak sambil nyicip sambil ngobrol kayak gini. Oh iya, silakan, ngobrol silakan. santai. Iya, oke. Boleh dimakan loh ya, Iya, nih Pak oke, Ustadz. siap, terima kasih. Nah, ini kalau misalnya kan tadi ngomongin ini biskuit, Iya. makanan ringan. Mm-mm. Nah, kesukaan untuk Pak Ustadz sendiri sukanya makan apa nih sama keluarga? Kalau di hari raya ya. Mm-mm. Kalau di hari raya biasa istri itu masak opor ayam. Oh, Kemudian apa ya? Biasa kalau orang Betawi itu jengkol. jengkol Nah, harus tapi ada kam- ya. Tapi saya agak jaga jarak ya dengan jengkol karena emang nggak kurang suka gitu kan. Tapi biasalah kalau teman-teman, kalau misalkan saudara gitu kan datang, ya ada makanan-makanan khas di setiap daerah kita. Apa Dan- tuh makanan khasnya? Ya itu tadi kalau Jengkol ya itu. jengkol. Iya, iya, iya. Apa berarti mau cobain? Oh iya, boleh nanti Oh, ya iya. saya mampir. Insya Allah, Open siap. house kan? Open house. Iya. Ada rendang juga, ada apa tadi? Opor ayam, ada semur dan lain sebagainya. Terutama ketupat. Tapi Yang kalau wajib ada jengkol itu. enggak. Kalau ketupat ya. Ketupat, Tapi ketupat, pasti. iya kalau ketupat itu pasti ada kalau di setiap hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini pengen tahu dulu dong sebenarnya apa sih makna Idul Fitri itu sendiri apa nih? Ya, Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab ya, Mbak Rati ya. Ada 2 kata. Yang pertama itu Aidul, yang kedua itu Fitri. Nah, Aid itu asal katanya itu ada ya'udu, artinya itu kembali. Ya. Nah, Fitri ini yang punya 2 arti Mbak Rati. Jadi Fitri itu arti pertama itu iftar, artinya berbuka puasa. Jadi kembali makan. Nah, karena di hari raya Idul Fitri itu kita nggak boleh berpuasa, bahkan hukumnya haram. Ya, di hari raya Idul Fitri semua harus makan, semua harus berbahagia, semua harus senang. Namanya juga hari raya. Jadi di hari raya Idul Fitri itu semuanya makan, semuanya berbuka puasa. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa di hari raya Idul Fitri itu hukumnya haram berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW itu di hari raya Idul Fitri pernah bertemu dengan anak yatim, Mbak Rati ya. Hampir nangis di pojokan, begitu kan, disamperin sama Rasulullah. Kamu kenapa nangis? Maaf ya Rasulullah ya. Bukan, waktu itu dia belum tahu kalau itu Rasulullah. Maaf kalau hari ini hari raya, tapi saya tidak sebahagia teman-teman saya. Kenapa? Karena orang tua saya meninggal, tewas dalam peperangan. Nah, begitu Rasulullah tahu bahwa anak itu adalah anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya berperang, dibawa ke rumah Rasulullah SAW, diberikan baju yang bagus, diberikan makan yang paling enak, dan langsung pada saat itu diangkat sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Dan dia baru tahu ternyata orang itu adalah Rasulullah. Akhirnya dia keluar dari dari rumahnya Rasulullah, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, aku sekarang sudah tidak yatim lagi. Nah, karena tadi hari raya itu semua harus happy, semua harus makan. Nah, makna fitri yang kedua itu adalah suci. Jadi kita kembali suci. Setelah kita digembleng berpuasa 30 hari, sholat malam 30 hari, kita zakat, kita sedekah, kita baca Quran. Itu kata Rasulullah SAW, kayaumin waladathu ummu kharaja min zunubihi kawaladin waladathu ummuhu.
Jadi seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Jadi bayi yang baru keluar dari rahim ibunya itu suci, Mbak Fit. Jadi ada hadis yang lain dikatakan juga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu suci, tidak punya dosa. Nah, diharapkan di hari raya Idul Fitri itu kita juga kembali fitri, kita juga kembali suci, nggak ada lagi dosa setelah dosa-dosa kita itu sudah dihapus selama bulan suci Ramadan. Jadi tadi makna Idul Fitri itu ada dua. Yang pertama hari raya kita bergembira, kita merayakan hari raya, dan kemudian yang kedua tadi adalah kita kembali suci. Idul Fitri kembali suci atau kembali makan-makan gitu. Setelah 30 hari kita nggak berpuasa itu. Jadi maknanya dua seperti itu, Mbak. Jangan cuma ingat satunya aja gitu ya, kembali makan-makannya aja, tapi harus ingat juga kita kembali suci. Kembali suci. Mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah itu kenapa disebutnya Lebaran itu adalah hari kemenangan seperti itu? Betul. Jadi kita sekarang pertanyaan gini, kemenangan lawan siapa? Nah, itu. Nah, gitu kan, namanya menang itu pasti ada yang kalah. Ya, jadi namanya hari kemenangan, hari kita melawan satu musuh kita. Rasulullah SAW sampaikan bahwa asyadul jihad, jihadul hawa. Sebaik-baiknya atau seberat-beratnya perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kenapa disebut perang melawan nafsu itu seberat-beratnya perang? Karena Mbak Rati, kalau kita perang melawan orang, itu fisiknya kelihatan. Betul ya? Orang itu pakai senjata apa, kita bisa kelihatan. Kalau dia pakai panah, kita bisa siasati. Oh, ini orang pakai panah, berarti saya pakai pistol. Kalau dia pakai pistol, saya harus pakai apa? Dia pakai senjata macam apa, kita pakai senjata macam apa. Nah, kalau lawan hawa nafsu, itu nggak kelihatan musuhnya. Karena musuhnya itu diri kita sendiri. Diri sendiri. Ya. Itu paling susah nggak sih, Ustaz? Betul. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa melawan hawa nafsu itu, maka insya Allah kita akan meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Karena hakikatnya Mbak Rati ya, hawa nafsu itu perlu kita kendalikan. Jadi ada yang bahkan dikatakan an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir rodoi wa intafninhu yanfatim. Anak kecil, nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusui oleh ibunya. Tahu sendiri kan bagaimana kalau anak kecil sedang menyusui itu. Kalau kita nggak lepas, dia akan menempel terus. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan anak kecil ini, hawa nafsu ini, kita paksa untuk berhenti. Kalau umurnya sudah 2 tahun, haulaini kamilaini, kalau sudah 2 tahun, maka kita sudah ajarkan dia untuk disapi. Kalau dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, kita mengendalikan anak kecil ini, maka insya Allah dia akan bisa tumbuh dengan besar dan makin sehat. Seperti itu. Jadi kemenangan melawan hawa nafsu. Seperti itu, Mbak. Ternyata memang maknanya Luar. Sedalam itu betul, ya. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan ini semua gitu di hari Idul Fitri. Dan tentunya nggak cuma di hari kemenangan aja, tapi kan pasti pengennya seumur hidup kita. Amin, begitu ya. amin. Ya itu dia, makanya pembelajaran kita yang terima di 1 Ramadan kemarin, 1 bulan kemarin, itu menjadi bekal kita supaya menghadapi 11 bulan ke depan. Iya. Jangan sampai 1 bulan Ramadan kita kendalikan hawa nafsu kita, 11 bulan dilepas lagi ya. Wah, matanya udah nggak bisa dikendalikan lagi gitu kan. Mulut yang tadinya udah nggak gibah nih kan. Sama 1 bulan puasa. Karena ngerasa udah menang. Nah, udah menang gibah lagi. Gibah lagi. Nah, itu justru yang tidak kita harapkan. Jadi justru ketika kita sudah 1 bulan penuh untuk kita sekolah di namanya Ramadan itu, kita bisa punya bekal untuk 11 bulan ke depan. Kita bisa lebih mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu. Amin. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau ngomong-ngomong Idul Fitri ya, biasanya kan banyak banget tradisinya ya. Ada makan ketupat tadi. Ya, betul. Ada silaturahmi. Ya. Terus ada mudik nih. Pak Ustadz nggak mudik ya? Saya nggak mudik. Ini masih di sini. Oh, masih di sini. Mungkin setelah ini. Oh, langsung ya nanti ya. Karena kan libur panjang banget Betul, ini. betul. Nah, ini apakah memang tradisi-tradisi ini hanya spesial khas untuk orang Indonesia aja? Atau betul. memang seluruh dunia, umat muslim di seluruh dunia merayakan seperti itu? Ya, baik. Kita rinci satu-satu nih ya, Mbak ya. Tadi Mbak Rati bilang
apa namanya, ketupat. Ketupat. Nah, apakah ketupat itu cuma ada di Indonesia atau itu masuk dalam ajaran agama Islam? Iya. Memang kalau kita cari-cari, Mbak, nggak ada tuh Rasulullah bilang makan ketupat, ya Nggak kan? ada kan? Nggak ada. Mau cari di kitab hadis manapun itu nggak akan ketemu, gitu kan? Kenapa? Karena Rasulullah turunnya di Mekah, di Arab. Kecuali mungkin ya kalau Rasulullah turunnya di Indonesia, kemudian turunnya di Sumatera Barat atau di Jakarta, ketemu ketupat, mungkin kita ketemu tuh sejarah Rasulullah pernah makan ketupat, Plus rendang lagi Plus kan. rendang. Siapa tahu. Iya. Ya Cuman kan? karena di Mekah Karena nih, di beda. Mekah. Nah, di Mekah itu makanannya orang-orang Mekah itu adalah kambing. Makanya disebutkan dalam salah satu sejarah Rasulullah itu makanan favoritnya kambing. Ya, karena ya tadi turunnya atau diutusnya di kota Mekah, bukan di Indonesia. Nah, tapi bukan berarti kita yang tidak makan kambing tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ada yang lebih esensi lagi, Mbak. Oh, apa tuh? Yang lebih esensi lagi adalah menyiapkan makanan untuk tamu yang datang. Nah, jadi kita menyiapkan opor, kita menyiapkan rendang, kita menyiapkan ketupat, apapun, jengkol, pete, dan lain sebagainya tadi kan. Itu kan supaya menyambut tamu-tamu kita. Iya kan? Nah, jadi kalau tamu datang jauh-jauh nih, dari kampung, dari mana gitu kan, datang ke rumah kita, mau silaturahim ke kita. Nah, itu kan, apa namanya, punya kebanggaan tersendiri. Iya, Bahkan ya, Mbak Rati, dalam sunnah itu dianjurkan kalau kita sudah menyiapkan hidangan makanan, itu kita sebagai tuan rumah harus bilang begini ke tamunya, ayo silakan dimakan. Nah, jadi jangan cuma disiapin doang. Kue toplesnya masih ditutup-tutupin. Ditutupin ya. Iya, Disimpan buat lebaran Ya. berikutnya biasanya. itu nggak boleh. Justru yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah ketika kita sudah menyiapkan makanan itu dibuka toplesnya. Jangan Kayak gini ya, kayak, dibuka deh. Iya, jangan nah kayak gini dibuka. Jangan cuma dibuka, tapi dipersilakan. Ayo silakan. Ini ada ketupat, ini ada rendang, ini ada apa namanya, lain sebagainya. Dan itu memang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah ya, Mbak Rati, Nabi Ibrahim ini kan nabi itu ada banyak ya. Iya. Nabi Ibrahim itu bahkan meminta istrinya untuk menyembelih satu kambing yang tersisa, hanya untuk menghormati tamu. Karena begitu tamu itu begitu istimewa dalam ajaran agama Islam. Kita menghormati dia, jauh-jauh datang ke rumah kita gitu kan. Kita harus hormati dan harus perlakukan dia sebagai layaknya raja gitu. Bahkan tadi Nabi Ibrahim itu punya satu hewan kambing, satu-satunya, kata istrinya Hajar itu, ya udah nggak apa-apa, disembelih saja untuk menghormati tamu, biar tamu kita kenyang, dan itu dipersilahkan. Nah, itu yang pertama, dan itu juga menjadi salah satu ciri orang-orang yang beriman. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, taat kepada Allah, dan nanti percaya akan datangnya hari kiamat, maka salah satu cirinya adalah kita harus menghormati tamu kita yang datang. Jadi kalau kedatangan tamu tuh itu berkah loh, Mbak. Kedatangan tamu itu berkah. Oh, berkat itu, berkat buat kita. Jadi jangan kedatangan tamu tapi ngedumel. Aduh, tamu lagi. Kapan pulangnya nih? Ya, walaupun ada batasannya ya. Dalam Islam itu maksimal 3 hari. Oh, maksimal 3 Ya. hari ya. Oke. Yuk, berarti setelah ini, waduh, habis denger tausiah dari Ustadz Riyad gitu kan, yuk kita bertamu. Boleh. Boleh itu bertamu. Boleh bertamu, kemudian apa namanya, kita suguhkan dia, dan itu keberkahan buat kita. Karena itu menjadi ladang pahala untuk kita. Dan itu untuk membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi ada bertamu pun nggak boleh lebih dari 3 hari. Karena kan biar bagaimanapun mereka punya privasi, punya keluarga, punya anak dan istri. Mungkin juga persediaan makanannya tidak terlalu banyak, gitu kan. Jangan semua haji mumpung lebaran nginep seminggu gitu kan. Mentang-mentang habis puasa sebulan, buka puasanya di situ ya. Atau mungkin gini, Mbak Rati, 1 hari di rumahnya Mbak Rati, kemudian 1 lagi di rumahnya siapa gitu kan, terus aja begitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari
3 hari. Ingat Gitu. ya, jangan Ingat. lebih dari 3 hari. Nah, kalau mudik gimana kalau nih? mudik. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah mudik itu satu tradisi yang bagus ya, Mbak ya. Cuman yang nggak mudik bukan berarti nggak bagus. Kayak Mbak Rati nih kan Idul Fitri malah di Malah studio, kerja, ya. malah kerja. Ini kan nasib-nasib. Banyak kan pekerja-pekerja kita, teman-teman kita yang tidak bisa merasakan Iya. mudik. Bukan hanya teman-teman dari pekerja media atau jurnalis, kemudian bagi mereka masinis, kemudian yang mereka bekerja di transportasi, melayani transportasi publik dan sebagainya, benar. kepentingan publik, itu kan mereka juga nggak bisa mudik. Bukan berarti mereka nggak bagus, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa mudik ini adalah satu tradisi yang bagus sekali. Kenapa? Karena Mbak, dalam Islam itu justru kita diperintahkan untuk healing, untuk jalan-jalan. Diperintahkan untuk healing ini ya. Betul, diperintahkan. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan tuh, kalau bisa Allah siapkan hamparan laut, daratan yang begitu luas, kita harus menjelajahi. Jangan cuma main di Jakarta. ini Lihat sindiran macet. buat diri sendiri. Ya kan kita diperintahkan, Mbak, untuk healing, untuk menjelajahi ilmu Allah yang begitu luas. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengilustrasikan, Mbak. Inni ra'aitu buku falma yufsiduhu. In sala toba wa in lam yajri lam yatib. Artinya apa? Saya melihat nih satu air dalam bejana. Ya. Satu air di dalam bejana ini lama-lama air ini kalau nggak mengalir dia akan rusak. Bahkan bisa menjadi sarang penyakit. Misalkan jadi sarang nyamuk. Kenapa? Karena air ini tidak bergerak. Karena air ini tidak healing, nggak jalan-jalan. Betul tidak kan? mengalir. Tidak mengalir, Iya, gitu iya, kan? Nah, makanya kata Imam Syafi'i tadi, inni ra'aitu wuqufal ma yufsiduhu. In sala toba wa in lam yajri lam yatib. Kalau dia jalan, maka dia akan baik. Artinya baik apa? Ketika air itu jalan, ketemu sawah, dia mengairi sawah. Betul ya, Mbak ya? Ketika dia ke kebun, dia mengairi kebun. Ketika dia ketemu air di kolam, ada ketemu dengan ikan. Selama dia berjalan air itu, maka dia akan memberikan solusi kepada orang yang diairinya, yang dilewatinya. Begitupun manusia. Manusia itu diperintahkan untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk melihat keindahan alam yang Allah ciptakan terbentang bagaimana luas. Kita lihat langit tanpa tiang, coba Mbak. Iya. Iya kan? Mana bisa? Siapa yang megangin? Siapa yang megangin? Siapa yang menciptakan, gitu kan? Kita lihat laut, begitu luas. Di dalam laut ada ikan yang nggak habis-habis. Iya, betul, kalau Bang. kita ambil, coba. Di daratan ini begitu luas, ada pegunungan. Kalau kita naik begitu indah kita lihat. Kemudian tadi laut alam ciptaan Allah ini begitu besar dan maka kita harus jalan. Dan lagi-lagi tadi setiap kita jalan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti. Ya Allah, bahwa saya pernah ditapaki oleh Mbak Rati. Kalau saya pernah ditapaki oleh si Riyad untuk bersilaturahim, gitu kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perlu Mbak Rati tahu juga bahwa selama perjalanan itu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Oh, apa aja tuh, Ustaz? Yang pertama itu adalah salasu dakwatin mustajabatin. Ada 3 doa yang Allah akan kabulkan doanya, tidak tertolak. Kalau Yang- kita healing. Kalau kita healing. Tapi, nah nanti ada catatannya. Ada catatannya nih. Jadi pengen buru-buru mudik. Ah. Oke, Jadi apa tuh? ada catatannya healingnya seperti apa dulu itu ya. Nanti tadi saya sebut kita bahas dulu tadi yang tiga doa tadi. Salasu dakwatin mustajabatin. Ada 3 doa yang Allah mustajab, Mbak. Yang pertama itu dakwatus shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ini kita nih, yang kemarin-kemarin gitu kan, puasa. Itu sebenarnya puasa itu banyakin doa dah.
Ya, yang jomblo banyak. Yang jomblo doa nggak apa-apa, doa nggak putus-putus karena doa orang yang lagi puasa itu mustajab. Iya. Doa. Kebetulan banyak sahabat kabar bursa mungkin yang masih jomblo pada saat itu. Nah, nah, Siapa tahu dijawab. ya diijabah kan Iya. sama Allah Subhanahu wa taala. Doa apa aja. Yang penting adalah doa yang pertama tadi, doa minta ampun. Karena kan kita banyak dosa yang Iya, banyak iya. setiap hari dosa ya terus yang kita buat. Ya kita nggak tahu kan dalam kesepian, dalam keramaian kita berbuat dosa. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu tadi doa apapun yang pasti Allah akan terima karena tadi itu janjinya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah bahwa ada 3 doa. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa ketika dia sampai dia berbuka puasa. Yang kedua nih Mbak, dakwatul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Oh, Jadi ketika dalam perjalanan mudik semakin panjang itu jaraknya, itu semakin banyak kita untuk berdoa. iya iya. Iya, benar-benar. jadi kan kalau misalkan dari sini ke Bogor kan cuma 1 jam gitu Iya. kan, doa ya Allah, saya mau mudik nih ke Bogor, karena saya mau mengambil mau mengambil fadilah atau keutamaan orang yang safir, orang yang healing gitu kan, nggak apa-apa, tapi kan sedikit. Nah, tapi semakin panjang doanya semakin banyak, pahalanya semakin banyak. Nah, doa perjalanan seperti apa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa tuh? Jadi panjang nih Mbak ya. Jadi yang pertama itu perjalanan itu dibagi menjadi 3. Mm-mm. Pertama, perjalanan dalam taat, kita beribadah, ya. Misalkan ya tadi kalau dalam agama Islam itu kita ada umroh, Oh, ya, oke. kita perjalanan dari Jakarta menuju ke Baitullah, ke Mekah di Arab Saudi, gitu kan. Di sana juga ada setelah itu kita berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Nah, sepanjang perjalanan itu selama 9 hari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diijabah doa kita. Terus kemudian perjalanan menuju silaturahim. Perjalanan silaturahim juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan ibadah, ya Allah, saya mau mudik. Mudik saya ini niat saya silaturahim. Niat saya ingin beribadah. Niat saya ingin menyambung silaturahim gitu. Niat saya ingin menyambung silaturahim, nggak bisa terputus. Ini berarti perantauan apa asli Jakarta sih? Kebetulan merantau ya. Oh, iya. Berarti nanti kalau kita mudik Ya. doanya ini. Iya, doanya makin. Rumahnya di mana? panjang ya. Kampungnya di mana? Kebetulan di luar. Oh iya. Luar Jakarta. Oh, iya. Ya itu kan makin banyak. Nah, itu yang pertama, Mbak. Doa perjalanan yang dianjurkan atau dalam ibadah. Yang kedua, ini yang nggak boleh. Oh, kata Ustadz Riyad, kalau perjalanan itu doa kita dikabulkan. Tapi mohon maaf ya, perjalanan kita menuju tempat yang maksiat. Oh. Itu udah nggak boleh tuh. Itu udah nggak masuk pasal tuh. Nggak masuk ini. Itu masuk dengan pasal 1, itu nggak boleh. Karena pasal boleh. satunya adalah beribadah. Perjalanan beribadah dari satu kota ke tempat yang lain atau beribadah niatnya silaturahim karena Allah. Yang kedua itu nggak boleh perjalanan dalam bentuk maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Udah direncanakan nih. Maksiat yang terencana gitu kan ada pembunuhan berencana. Kalau ini ada maksiat terencana. Itu nggak boleh. Itu tidak masuk. Nah, yang masih diperbolehkan adalah perjalanan yang dibolehkan. Yang pertama dianjurkan, kedua diharamkan, yang ketiga itu dibolehkan. Yang dibolehkan itu sifatnya apa? Sifatnya keduniaan. Misalkan kita bekerja dari rumah keluar untuk mencari rezeki, itu kan untuk masalah dunia. Tapi yang seperti ini pun bisa masuk dalam kategori ibadah. Karena kita mencari rezeki yang halal untuk menghidupi anak istri kita di rumah. Begitu. Nah, yang ketiga, doa yang mustajab itu tadi yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa. Yang kedua itu doanya orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzolimi. Nah. Ekspresinya langsung berubah. Langsung. Nah, Apakah itu saya? Oh, nah, enggak. apakah saya merasa dizolimi? Yang paling cepat dijawab aja yang mana? Ya, itu tiga-tiganya, Oh, hati-hati. tiga-tiganya ya. Makanya di hari raya Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang terzolimi. Iya. Kalau kita pernah merasa nih ya, duh kayaknya gue pernah buat salah nih sama si Ratih misalkan ya.
Kita jangan malu untuk datangi tetangga kita, datangi saudara kita, datangi orang yang pernah kita zolimi, kita datangin. Karena kita khawatir dia berdoa. Untuk doanya dia apa kita nggak tahu. Dan itu doa orang yang terzolimi adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara nanti dia mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dah. Iya kan? Yang penting kita udah datang ke dia, kita udah minta maaf, hati kita sudah ikhlas, mengikhlaskan. Kalau dia masih belum mau memaafkan kita, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita urusannya dengan masa sama manusia sudah selesai. Itu Tapi niatnya juga dibenerin ya, jangan sampai datang-datang minta maaf biar dapat Ampau. ini. Salah ya. Iya, nggak Salah apa-apa. doa itu Iya, berarti. nggak apa-apa, dapat amplop kan bonus. Oh, itu bonus. Iya. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak sebenarnya, apa-apa. Ustaz, ya? Itu salah satu manfaat dari silaturahim. Jadi silaturahim itu ada dua manfaatnya, Mbak. Jadi kata Rasulullah SAW dikatakan, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang mau rizkinya diperbanyak, siapa yang mau rizkinya diperluas, siapa yang mau rizkinya ditambah, dan siapa yang mau dipanjangkan umurnya, silaturahim. Silaturahim. Mau saya kasih bukti nggak? Kalau orang silaturahim itu rezekinya ditambah, mau nggak saya kasih bukti? Boleh dong. Boleh kan? Iya. Nih, saya dapat biskuit. Itu artinya rezeki saya ditambah. Coba kalau saya nggak Benar kesini. juga ya. Iya, benar juga ya. Iya, jadi rezekinya itu pasti akan ditambah. Jadi kalau kita lagi suntuk di rumah gitu kan, bengong, nggak ngapa-ngapain, itu list WA kita kan banyak tuh nama teman-teman baru, teman lama, teman SMP, teman SD, teman SMA, teman kuliah, S1, S2 gitu kan. Iya, Itu iya, kita iya. list aja, kita datangin ke dia. Dan barangkali dia juga punya peluangan pekerjaan yang mungkin bisa kita manfaatkan atau bisa Iya, kita iya. kolaborasikan. Itu kan salah satu makna dari silaturahim, memperluas rezeki kita. Dan yang kedua adalah memperpanjang umur kita, Mbak. Nah, memang ulama berpendapat bahwa perpanjang umur ini maknanya dua. Oh. Yang pertama itu makna hakiki. Makna hakiki ya bisa jadi, misalkan karena Mbak Rati seneng jalan-jalan gitu kan, ke saudara satu, saudara lain, kemudian ke tetangga, ke teman SD dan sebagainya. Itu ditambah umurnya, barangkali memang dituliskan dalam takdir umur kita misalkan 50 tahun. Iya. Tapi karena kita suka healing, suka jalan-jalan, suka silaturahim, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya tambahin lagi jadi 60 umurnya. Itu bisa jadi maknanya mana hakiki. Yang kedua, itu maknanya mana majazi, Mbak. Makna yang tidak sebenarnya. Barangkali umur kita memang sudah mentok di 50 tahun, mentok di 60 tahun, tapi karena Mbak Rati suka jalan-jalan, suka menebar kebaikan, suka bantu orang, suka silaturahim, jasanya Mbak Rati walaupun sudah tidak ada di dunia tetap dikenang oleh orang. Betul nggak, Mbak? Iya. Kita banyak seperti misalkan proklamator kita deh, Pak Soekarno dan Bung Hatta, itu founding father kita kan. Walaupun beliau sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi jasanya masih kita bisa kenang karena semasa perjuangannya bersilaturahim kemana-mana gitu. Nah itu maknanya makna majazi. Jadi keuntungan dari orang silaturahim dan musafir itu banyak sekali. Jadi harus kita healing, menikmati dunia ini. Gitu. Berarti rahasia umur panjang, sering-sering healing, sering-sering silaturahmi. Betul. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau misalnya kita lihat-lihat sebenarnya ya, euforia Lebaran, ini Iya, tuh iya. sebenarnya atau bahkan dari Ramadan ya, momen Ramadan, ini sebenarnya tuh nggak cuma dirasakan oleh umat Muslim aja loh. Bahkan yang umat non-Muslim pun sebenarnya ikut ngerasain loh betul, semangat-semangat Ramadan. Apalagi kan kita suka denger nih ya, ada Ya. takjil war. Takjil Aduh. war, itu tiktokers tuh ya. TikTok. Itu tuh yang paling ditunggu-tunggu loh selama Ramadan. Iya. Apalagi pas lagi Lebaran, yang justru banyak yang menanti-menanti juga tuh Iya, saat-saat momen libur Lebaran kayak gitu buat makan ketupat. Iya, ya kan? betul. Bahkan kalau lagi buka puasa bareng tuh biasanya malah lebih semangatan yang non muslim. Jadwalnya makin padat gitu, ya. iya. Chris. Jadi yang muslim malah woles-woles aja ya. Yang lebih semangat biasanya malah kayak gitu. Masya Nah, Allah. kira-kira Pak Ustadz ngelihatnya ini keberagaman, kebinekaan seperti ini nih seperti apa nih?
Jadi saya sih termasuk yang bersyukur sekali ya kita tinggal di Indonesia ya. Tadi seperti Mbak Rati sampaikan bagaimana dengan keberagaman dan lain sebagainya. Bahkan tadi Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja. Berarti saya ingat sekali dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah, Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk umat Islam saja loh Mbak. Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk umat manusia saja. Bahkan kedatangan Rasulullah itu yang senang itu bukan bangsa manusia. Bangsa jin juga senang Rasulullah datang. Bahkan hewan pun itu senang dengan Rasulullah SAW. Jadi satu kisah Mbak. Ini sebelum kita bicara soal non-muslim ya. Kita bicara tentang bagaimana adab Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada hewan. Jadi Rasulullah itu bahkan punya hewan peliharaan kucing. Muiza namanya. Muiza itu punya kebiasaan kalau Rasulullah datang itu disambut. Ya, disambut di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah azan, Muiza mengeong. Dan satu kisah Mbak dikatakan ketika Rasulullah SAW tidur dan Muiza itu tidur di jubahnya Rasulullah, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kira-kira? Rasulullah memotong jubahnya supaya kucingnya ini nggak terganggu. Masya Allah. Jadi akhlak Rasulullah SAW jangankan kepada manusia, kepada hewan pun merasakan sekali. Kalau kita kurbannya itu ada adabnya sendiri. Harus diperlakukan dengan baik, harus nggak boleh dibanting. Kalau perlu sebelum dikurban itu di salon dulu gitu kan. Iya, supaya dia tuh happy. Kemudian ketika kita ketika kita memotong hewan kurban, pisaunya itu harus dalam keadaan tajam setajam-tajamnya supaya dia cepat mati, nggak merasakan sakit yang berlarut-larut. Begitulah akhlak Islam. Begitulah Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, apalagi dengan teman-teman non-muslim gitu ya, tadi Mbak Rati bilang takjir war, itu dirasakan. Bahkan kalau ini karena kabar bursa ya, bahkan kegiatan ekonomi kita di Ramadan dan menjelang hari raya itu kan meningkat terus kan. Ada benar. THR, THR, otomatis kan perputaran ekonomi itu kan berputar dengan cepat, dan pelaku ekonomi juga kan bukan hanya umat Islam, iya kan, tapi umat non Muslim juga ikut merasakan. Saling berbagi hampers, gitu kan. Saya sih tunggu aja nih dari kamu. Nah, kemudian tadi takjil wur juga bagus, satu kebiasaan yang menurut saya bagus. Rasanya juga nggak ada deh pedagang takjil yang nanya begini, Mbak, agamanya apa Mbak, gitu kan. Oh, saya Katolik. Oh enggak, ini cuma buat umat Islam. Enggak kan. Mbak, agamanya apa? Hindu. Oh, nggak boleh, ini cuma buat umat Islam doang. Mbak, agama nggak ada. Tapi justru dengan banyak yang beli, itu kita makin seneng. Kadang saya juga kalau makin berkah. Kan? Kadang saya juga kalau takjil yang banyak ngelihat yang belum habis gitu ya. Ya Allah, saya suka berdoa, Allahumma barik lahu fi tijaratihi, ya Allah, habisin gitu. Karena kita kebayang ya bagaimana di perjuangan dia bikin lontong gitu kan. Gorengan itu. Gorengan kalau masih banyak. Nah, kalau teman-teman dari non muslim datang, dan itu buat saya sangat positif ya bagi hubungan kita sesama muslim atau di antar umat beragama juga bagus. Jadi tidak ada negatifnya lah menurut saya, dan itu satu hal yang harus dilestarikan. Bagaimana kita membudayakan hubungan yang baik, dan itu pun dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu Mbak sangat menghormati pemeluk agama lain. Satu kisah, ada seorang pemuka umat Yahudi itu datang jenazah ya, dia sudah meninggal, dan orang Yahudi itu datang melewati rombongan Rasulullah bersama para sahabat yang pada saat Rasulullah sedang duduk. Ketika itu Rasulullah berdiri. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Padahal kan yang meninggal itu bukan umat Islam. Oh, nggak apa-apa, justru kita menghormati dia sebagai umat manusia. Jadi pada sahabat pada saat itu ikut berdiri. Bahkan ada satu kisah yang viral lah ya, kalau kita istilah bilang. Ada seorang tunanetra, kakek-kakek gitu kan, saking bencinya kepada Rasulullah SAW, setiap hari dia mengumpat terus
ini Muhammad orang, ya mohon maaf, orang gila, tidak tahu diri dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah ada di sampingnya. Oh. Dan Rasulullah setiap hari menyuapin. Karena dia nggak tahu itu tunanetra, dia nggak tahu. Disuapin terus dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Begitu sayang walaupun dia non muslim. Setiap hari dijenguk, ditanyain apa sudah makan atau belum, mau makan apa besok dan lain sebagainya. Satu ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu kebetulan tahu kebiasaan Rasulullah. Ini Rasulullah pernah mendatangi atau sering mendatangi kakek-kakek ini yang tunanetra. Satu ketika Abu Bakar datang bawa makanan dan menyuapkan si kakek-kakek ini. Tapi ditolak sama kakek-kakek ini. Kenapa coba Mbak? Karena perlakuan Rasulullah lebih lembut. Jadi dia tahu bagaimana cara perlakuan Rasulullah itu kepada dia. Ini tuh bukan orang yang biasa apa? Aduh, saya merinding kalau ini. Ini tuh bukan orang yang biasa nyuapin saya. Ini nggak seperti ini nih. Kamu ini kasar. Saya bukan nih. Ini bukan orangnya mana? Mana itu orangnya yang biasa datang ke sini yang menyuapin saya? Itu kakek-kakek itu bilang seperti itu. Dan Abu Bakar seketika itu menangis. Tahukah kamu siapa orang yang setiap hari datang ke sini? Tahukah kamu siapa orang yang setiap hari menyuapkan kamu? Dia adalah Muhammad. Yang setiap hari kamu cemooh, yang setiap hari kamu umpat, yang setiap hari kamu hina, yang setiap hari kamu ungkap segala aibnya yang belum tentu dia lakukan. Begitu dia tahu bahwa itu adalah Muhammad yang setiap hari menyuapkannya, apa yang dilakukan, Mbak? Dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Rasulullah. Akhlaknya kepada orang non-muslim begitu mulia, begitu lembut, begitu sayang, apalagi dengan sesama muslim. Maka kita ini seharusnya nggak boleh anti dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar non-muslim, karena kita belajar dari Rasulullah yang begitu sayang kepada umat manusia. Iya, betul. Ini ternyata memang harusnya kita setoleransi itu Betul, ya. betul, Ternyata betul, sudah betul. ada dicontohkan langsung Betul, oleh Rasulullah. Rasulullah begitu Iya, ya. Nah, Ustadz, ini kan kalau misalnya ngomong-ngomong Lebaran lagi. Iya, lebaran lagi nih. Kembali ke laptop ya. Kembali ke Lebaran. Ini kan pasti identik dengan apa? Baju baru, terus mungkin sepatu baru. Wah, sepatu baru. Iya. Tapi ini kan ngomong-ngomong semua tuh lagi efisiensi ya di mana-mana ya. Nah, kira-kira menurut Ustadz sendiri gimana sih? Apakah memang identikkah kalau Lebaran itu Ya. dengan baju-baju baru gitu? Memang masyarakat kita ini suka dengan simbol ya, Mbak ya. Jadi kalau kita bicara tadi yang saya sampaikan bahwa diharapkan ketika Hari Raya Idul Fitri kita akan terlahir suci kembali, bersih. Nah, simbol bersih itu bisa diekspresikan dengan pakaian baru, masih bersih, masih belum ada apa noda, belum ada kotoran. Nah, itulah kemudian simbol-simbol yang bisa kita ungkapkan kepada masyarakat. Iya. Bahwa ini loh apa namanya baju baru, Alhamdulillah. Nggak ada baju. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya, baju baru alhamdulillah, baju lama juga alhamdulillah. Alhamdulillah dong, Iya, ya alhamdulillah kan? harusnya. Kan yang penting hatinya ya. Ya, jadi masyarakat kita itu suka dengan simbol ya, Mbak ya. Simbol pakai baju baru gitu kan. Simbol dengan makanya baju jiwa baru diekspresikan dengan baju baru. Padahal tidak. Padahal esensi dari Idul Fitri tadi adalah kembali kepada kesucian kita. Setelah kita berpuasa 30 hari, setelah kita melaksanakan sholat malam 30 hari, kita membayar zakat, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Karena udah digojlok itu selama bulan Ramadan. Nah, yang bersih ini adalah yang bersih ini adalah jiwa kita. Ya, dari dosa-dosa. Nah, terkait dengan efisiensi, apakah kemudian kita perlu beli baju baru? Kalau ada uangnya, kalau THR-nya udah cair, bolehlah, ya kan? Tapi kalau memang ternyata mohon maaf ya, saudara atau pemirsa, barangkali memang ujian suami kita kena
pemutusan hubungan kerja, PHK, kan sekarang lagi banyak ya kita lihat di mana-mana. Itu tidak kemudian istri menuntut suaminya untuk beli baju baru. Iya, iya. Iya kan? Karena itu hanya sekedar simbol. Kalau ada uangnya boleh dibelikan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada, pakai baju yang lama juga tidak apa-apa. Atau bahkan jangan sampai kita mubazir. Oh, Mubazir itu menghambur-hamburkan, Mbak. iya, iya. Nah, misalkan Mbak Rati hobinya lari nih kan. Koleksi sepatu lari sampai 200 gitu kan. Padahal kakinya cuma 2. Cuman 2. Nah, itu nggak pernah dipakai. Itu jatuhnya malah mubazir. Menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan. Dalam Al-Quran dikatakan, Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka menghambur-hamburkan barang itu adalah saudaranya setan. Jadi bukan temannya lagi, lebih dekat. Saudaranya ya. Soulmate. Bestie, soulmate ini udah lebih ke soulmate Iya. ya. Jadi bukan disebut ashabu syayatin, bukan. Tapi kanu ikhwana syayatin, temannya setan. Jadi itu kebiasaan-kebiasaannya seharusnya tidak kita lakukan. Dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Jadi cukup kalau memang kita sudah makan, sudah cukup dirasa sudah kenyang, cukup. Kita kan bukan seperti unta yang punya cadangan yang bisa menyimpan cadangan minuman dia. Tapi secukupnya kita sudah minum, secukupnya sudah kenyang, sudah tidak perlu sampai sakit perut kita. Jadi efisiensi itu sederhana, Mbak. Cukup saja. Jadi apa kebutuhan kita cukup. Kalau kita memang cukup dengan motor, ya cukup, gitu kan. Kurang saat motor, mobil, ya silakan, nggak apa-apa, asal itu sesuai dengan kebutuhan kita, begitu. Yang penting kita harus mencukupkan diri kita Betul. Nah ini kan ngomong-ngomong kalau soal silaturahmi tadi kan, sebenarnya kan katanya kalau kita mau umur panjang harus sering-sering silaturahmi. Tapi ini kan lagi ngetren ya, Apa tuh? silaturahmi tapi via sosmed nih. Jadi semua sekarang kan semenjak COVID ya, Iya. semua pengennya serba Zoom. Jadi kalau misalnya meskipun tetanggaan nih di Iya. sebelah rumahnya, Iya. udah kita nge-zoom aja. Kira-kira ini gimana nih? Apa kalau dari pandangan Islam Ya. sendiri seperti apa? Gini, tadi yang saya sampaikan, kalau memang kita bisa mudik, uangnya ada, waktunya ada, kesempatannya ada, silahkan pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tadi kita udah urai ya, bagaimana makna silaturahim, kemudian keutamaan orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau memang kita tidak bisa seperti Barati yang sekarang masih di sini menemani pemirsa gitu kan, ya ada istilah begini, Mbak. La yudroku kulluhu wa la yutroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalin semua. Ya, kalau kita nggak bisa silaturahim fisik, jangan sampai medsos juga enggak. Gitu. Jadi esensi silaturahimnya tetap kita dapatkan, ya. Jadi tapi saya khawatir begini. Tadi yang tadi Mbak Rati bilang, dengan adanya kemajuan teknologi, akhirnya orang memudahkan, menggampangkan. Akhirnya tadi tidak mendapatkan dari silaturahimnya. Jadi menurut saya kalau memang silaturahim secara fisik itu tidak bisa dilakukan dan memaksa kita untuk silaturahim secara media sosial atau secara daring, tidak apa-apa. Hanya saja jangan sampai kemajuan teknologi ini membuat kita menjadi malas silaturahim. Iya. Ya kan? Padahal kan tadi keutamaan orang yang bersafar, berjalan, healing ke satu tempat itu kan banyak. Kita ketemu orang, udah gitu mungkin ya teman-teman kita di kampung halaman terinspirasi sama kita yang sudah merantau dan sukses. Amin. Amin. Nah, itu kan dia jadi terinspirasi. Oh iya ya, gue harus pergi nih, harus jalan, ikutin Rati yang udah sukses di ibu kota. Amin, seperti itu. Jadi banyak sekali silaturahim. Jadi boleh-boleh saja via medsos kalau memang itu tidak memungkinkan silaturahim via melalui fisik begitu. Oke, berarti kalau misalnya berhalangan ya, baru bolehlah kita menggunakan teknologi. Betul, Tidak betul. dilarang kan itu Tidak ya, dilarang, Ustadz ya. tidak dilarang. Tapi kalau misalnya memang kita ada waktu, justru itu adalah untuk memberikan banyak pahala Banyak ya, Pak pahala Ustadz. sekali. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin kita mengemasnya dalam sebuah rangkuman. Iya. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari Lebaran ini yang harus dilakukan nih pada saat Lebaran menurut pandangan Islam sendiri? Ya,
Baik, kalau kita rangkum secara garis besar bahwa Lebaran ini, Idul Fitri ini adalah satu momentum di mana kita mendapatkan satu kemenangan. Kemenangan kita melawan hawa nafsu terutama. Karena sampaikan Rasulullah bahwa asyadul jihad, jihadul hawa. Seberat-beratnya berperang adalah berperang kita melawan hawa nafsu. Itu yang pertama. Dan merayakan kemenangan adalah sebuah keniscayaan, Mbak. Berarti dari kelas 1 ke kelas 2 ada nggak dirayakan? Dirayakan, Pak. Dirayakan, iya kan? Dari Naik SD, level soalnya. ya, dari SD ke SMP, kemudian itu dirayakan. Apalagi ketika kita S1, S2 sudah dirayakan. Itu kan suatu keniscayaan. Kenapa? Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang cara ungkapan syukur itu yang penting. Jadi kalau kita merayakan, mungkin semua merayakan. Tapi kita merayakannya tidak dengan cara maksiat. Iya, iya. Betul kan? Kita datang ke teman-teman kita. Ada uang lebih, kita bersedekah. Ada uang lebih, kita bersedekah ke anak yatim. Ada uang lebih, bersedekah kepada tetangga-tetangga. Itulah cara kita merayakan kemenangan. Itulah cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri tadi kita menang melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah ungkapan kesyukuran kita. Dan yang terakhir ini, Mbak, semoga mudah-mudahan kita naik kelas. Jadi dalam tingkatan keimanan seseorang itu ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Kalau muslim itu semua orang Islam itu disebut muslim, orang yang selamat. Yang kedua itu mukmin. Nah, mukmin itu orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau nggak beriman berat, Mbak. Coba nggak puasa dari pagi sampai malam 30 hari. Dia harus bayar zakat, harus puasa. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak yakin dengan Allah, itu berat sekali untuk melaksanakan ibadah puasa. Iya kan? Bukan cuma makan doang, tapi mulut nggak boleh gibah, iya kan? Mata juga harus dijaga, kemudian pikiran juga harus stay tune, gitu kan? Harus tenang, harus positif. Itu berat loh kalau bukan orang yang tidak beriman, orang yang beriman pada Allah. Nah, harapannya apa? Kita akan naik kelas. Naik kelas itu menjadi orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Nah, takwa itu adalah sebaik-baiknya kita bekal. Sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggal menghadap Allah, maka berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita ini bukan yang paling bagus bajunya, bukan yang paling bagus kendaraannya, bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Iya. Masya Allah. Jadi 3 esensi tadi menurut saya. Yang pertama melawan hawa nafsu, rasa syukur, dan mudah-mudahan kita naik kelas yang tadinya beriman menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin, amin. ya rabbal alamin. Ini seru banget nih sebenarnya ya, Masya Allah. Ustadz. Aduh, tapi sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita Masya karena Allah. sebentar lagi saya mau menjalankan itu ya, silaturahmi Healing, dan ya? healing. Biar apa? Umur Biar- panjang, dan- doa cepat terkabul. Masya Allah. Jadi sebanyak-banyaknya tuh, Mbak ya. Sebanyak-banyaknya. Pokoknya lagi healing, semakin banyak healing, semakin banyak doa, Semakin banyak doa. semakin banyak kemungkinan dikabulkan. Masya Allah. Amin. Nah, ini seru banget Ustadz. Terima kasih banyak loh sudah hadir di Kabar Bursa dan berbagi ini ilmunya banyak sekali. Tadi kita belajar banyak nih ya. Masya Allah, Ngobrol-ngobrol alhamdulillah. santai tapi juga sekaligus banyak yang kita pelajari hari ini. Betul. Dan semoga juga ini bisa memberi inspirasi dan membawa berkah ya untuk sahabat Kabar Bursa yang tentunya menyaksikan pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bursa Pagi-Pagi dan Kabar Bursa hari ini setiap Senin hingga Jumat di channel YouTube Kabar Bursa. Selalu baca portal kabarbursa.com sebagai navigasi dan referensi investasi Anda. Dan saya Francisca Rati bersama
Riyad Nur Hidayat. Kita berdua mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ubur-ubur ikan lele, maafin kita ya, Le. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak berikan menggema mengagungkan namamu ya ilahi Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap direksi dan Titanium Kabarbursa.com mengucapkan Idul Fitri yang selalu dinanti, bermaaf-maafan